Eh, Mbak Mila, gimana kabarnya? Kamu posisi di Alhamdulillah. Bandung, ya? Hmm? Domisilinya di Bandung. Enggak, Mas, itu teman aku aja. Oh Aku tinggal di gitu. Oke, ya, aku ya tinggal di Kendari kan ya. ya. Nah, mungkin boleh dong untuk awalan cerita-cerita, eh, mungkin latar belakangnya, ya. Mungkin sekolahnya, eh, pekerjaan, aktivitas saat ini, gitu kan. Kemudian mulai nulis tuh kapan? Hmm, Mungkin boleh dong cerita, Mila. oke. Em, aku pertama nulis itu kalau nggak salah ingat itu pas SD. Tapi Hmm. pas eh, tapi untuk niat buat menseriusi tulisan itu kayaknya dimulai pas SMP karena waktu itu em, aku pas baca buku, aku ada baca buku novel dan buku itu buat aku tertarik pengen bikin novel juga. Nah dari Hmm. situ aku berusaha lah buat bikin novel dan aku tunjukin ke guru SMP aku. Nah dari situ timbullah keinginan buat menulis secara rutin Hmm. seperti itu. Untuk kegiatanku sekarang, aku hari-hari aku kerja, aku sebagai karyawan di sebuah Hmm. em, di sebuah toko. Terus apalagi? Nggak, Aku udah. Cukup sih ah, itu, aktivitasnya udah. Nah, nulis waktu SMP itu nulis apa? Apakah udah nulis cerpen atau mungkin nulis yang lain? cerpen ada. Hmm. Novel seingatku waktu itu aku nggak selesain karena aku nggak tahu caranya gimana. Pernah mau bikin novel gitu maksudnya? Iya, Oke. gara-gara novel kan, jadi aku pengen Hmm. buat buku yang sama. Hmm. Oke. Nah, terus dari SMP berlanjut sampai sekarang, eh, apakah maksudnya masih sukanya nulis fiksi atau mulai berubah atau gitu? Kalau sekarang aku lebih menyeriusi tulisan non fiksi sih, tapi Hmm. Hmm. tahun ini aku kepikiran buat mencoba untuk menulis fiksi karena aku sangat suka baca buku kan, aku sangat suka Hmm. baca Hmm. buku fiksi dan aku pengen menantang diri aku untuk mencoba gaya tulisan baru, which is itu non fiksi, fiksi. Hmm. Oke. Nah, tapi kan waktu kecil atau waktu masih sekolah gitu kan, kan nulisnya fiksi tuh, ya kan? Ya, Di masa-masa itu bacanya apa emang fiksi aja, novel-novel gitu, mungkin sastra gitu. Seingatku waktu itu aku baca novel aja sih, karena kan Hmm. waktu itu di sekolah aku itu perpustakaannya Oke. kurang apa? Kurang lengkap lah buku-bukunya. Hmm. Hmm. Adanya Hmm. cuma buku-buku terbatas saja. Jadi referensi bacaan aku juga terbatas di situ aja, di novel Hmm. aja. Hmm. Nah, yang pertama kali kenalin ke buku sih, Hmm? ingat nggak? Yang pertama kali kenalin bilang dengan buku atau baca buku yang tebel gitu. Oh, oh ya. Sebenarnya agak lucu sih Mas. Hmm. Papaku itu kan pengacara. Oke. Waktu pengacara. Terus waktu itu di rumah itu ada begitu banyak buku-buku pasal. Hmm. Hmm. Dan Hmm. aku ingat itu waktu kecil buku pertama yang aku suka baca itu buku pasal, kayak soal undang-undang gitu. Hmm. Nah, Oke. kenapa pasal? Karena yang ada di rumah itu cuma buku-buku seperti itu. Hmm. Nanti Hmm. setelah bapakku meninggal, Hmm. eh aku lanjut SMA, baru deh kenal sama buku-buku eh, buku-buku lain. Tapi seingat aku waktu SD itu aku udah mulai suka baca buku. Jadi setiap Hmm. pulang Hmm. sekolah aku biasa singgah dulu ke Hmm. perpustakaan, selalu singgah ke perpustakaan dan alhamdulillah pada saat itu perpustakaan SD aku tuh cukup lengkap dengan Hmm. berbagai Hmm. macam buku kayak fabel, Hmm. kayak cerpen-cerpen. Jadi sebelum aku pulang itu aku suka ngisi tas aku dengan banyak buku. Jadi Hmm. pas pulang karena aku di rumah itu nggak suka main, aku anaknya itu Hmm.
introvert. Introvert. Ya, jadi kalau pulang sekolah itu aku cuman beres-beres, terus makan, terus ngedekam di kamar baca buku yang aku udah bawa dari SD. Dari situ Oke, sih oke. mulainya buat ini, awal mulainya suka sama buku. Nah, terus yang menginspirasi untuk menulis itu apa diajak, diajarin, atau iseng sendiri gitu Hmm. nulis? Em, Waktu itu salah satu hal yang menginspirasi aku pas menulis itu dari buku sebenarnya. Hmm, Nah, hmm, waktu itu ada banyak sekali momen di mana ada banyak sekali momen di dalam hidupku di mana buku itu menjadi penyelamat aku di saat hmm, situasi tersebut. Nah, pada saat itu aku jadi kepikiran, aku pengen coba untuk eh, membuat membuat tulisan yang sama yang bisa menjadi penyelamat orang, hmm, sama seperti bagaimana buku menyelamatkan aku di banyak, sama seperti tulisan, bagaimana banyak tulisan menyelamatkan aku di banyak situasi atau kondisi. Nah, dari situlah aku mulai suka nulis. Aku awalnya tuh hmm, pertama nulis diary dulu, penulis diary, hmm. nulis diary, terus lama kelamaan itulah aku kenal Tumblr kan tahun. Oke. Iya. Aku tuh journey-nya pertama nulis di platform atau di media itu, di media sosial itu dimulai dari Tumblr. Hmm, 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 Tumblr itu aku kenal itu pas tahun 2019. Pas hmm. aku masih di SMA kelas 3. Dari situ aku mulai berani untuk membagikan pemikiran-pemikiran aku, tulisan-tulisan aku untuk dibaca oleh orang lain. Dan alhamdulillah Hmm, sampai sekarang masih 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 rutin untuk oke. menulis di Tumblr. Nah, dari Tumblr gitu kan, Tumblr Hmm. di tahun-tahun itu mungkin udah ramai banget gitu kan. Bahkan mungkin di kalangan anak-anak SMA gitu. Nah, Hmm. terus sampai sekarang gitu kan, ketemu Medium tuh gimana ceritanya? Sebenarnya waktu itu tuh Mas, Tumblr itu bukan setahu aku ya. Tumblr Hmm, itu hmm, bukan platform menulis yang dikenal oleh anak-anak seumuran aku. Pada tahun oke. itu mereka kayak kenal Wattpad, Oh, lebih iya, kenal Wattpad ya, iya, masuk Wattpad. akal. Hmm, Iya, dan seingat aku waktu itu tuh eh, sebelum tahun 2019 itu Tumblr sempat diblokir oleh pemerintah hmm, 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 karena pemiliknya itu ini membebaskan konten-konten porno hmm, hmm, hmm. untuk untuk diunggah ke Ya, Tumblr. Jadi ya. Tumblr itu sempat diblokir sama Kominfo, terus dibuka kembali blokirannya dan aku nulis dari situ. Nah, Hmm, kenapa hmm. bisa kenal Medium? Em, Kalau nggak salah ingat, aku pertama kenal Medium itu tahun 2022 dari tulisan Uda Ipanlanin. Oke. Ya, waktu itu aku masih main Twitter Hmm, dan di hmm. Twitter tuh udah suka share link tulisan beliau dari Ya, ya. Medium. Nah, terus karena aku suka ngikutin tulisan-tulisan Uda di Twitter, aku jadi kenal deh sama Medium dan Hmm, setelah itu hmm. aku baru tahu kalau penulis-penulis di sekitar aku banyak juga yang pakai Medium. Dari sanalah Oke. aku coba deh untuk menulis, untuk Hmm, membuat hmm. aku Nah, tuh yang di sekitarnya Mila yang juga nulis tuh maksudnya siapa? Teman kah? menulis. Ya, iya teman. Hmm, Tapi bukan teman sekolah, kayak hmm, teman hmm. sama penulis Hmm, hmm, hmm. Oke. komunitas. Hmm, hmm. Berarti apa di Kendari punya komunitas gitu atau temen yang juga nulis juga atau gimana? Iya, alhamdulillah. Aku di sini punya dua komunitas. Hmm, hmm. Sebenarnya itu komunitas pembaca buku sih, dan agak Oke. ya, lumayan besar. Tapi kami juga Hmm, sering buat kegiatan-kegiatan soal menulis. hmm, hmm, Dan hmm, dari sana aku jadi alhamdulillah punya banyak kenalan. Ternyata di hmm, Kendari banyak juga penulis-penulis. Dan hmm, tapi cuman itu mereka agak low profil aja gitu, nggak terlalu branding di media sosial. Padahal tulisan-tulisannya tuh bagus-bagus. hmm, hmm, hmm. Coba dong ceritain kalau eh, apa ya nyebutnya book club nggak atau Ya, readers club atau gimana? ya book club, readers Oke. club.
Mhm. Nah, kalau di Kendari, eh, kan mungkin Kendari luar Jawa gitu ya. Saya sih pengen ngerti ya, kondisinya seperti apa yang di luar Jawa. Mm, Tantangannya, lalu kondisinya dengan teman-teman di sana, baca bukunya seperti mm, apa. Kan. Eh, mm. boleh dong cerita, Mila, teman-teman di sana gimana sih perjuangannya biar bisa baca buku, terus bisa ngumpul bareng itu juga keren sebenarnya. Karena di Jawa pun nggak semua tempat punya book club gitu kan. Iya. Mhm. Em, mau mulai dari mana nih, Mas? Boleh cerita ya curhat tentang kondisi Nah, perbukuan di sana juga boleh sih saudara. oh, oke, oke. Seingat aku, eh pembaca buku bertumbuh di Kendari itu baru sekitar 2 tahun. Mhm. Baru sekitar tahun 2024, 2000 ya, 2024, 2005 baru kayak mulai terekspos dan Mhm. apa komunitinya tuh jadi terkumpul banyak gitu. Karena Mhm. sebelum-sebelumnya itu eh apa yang aku rasakan itu salah satu kendala para pembaca buku buat mendapatkan buku di sini Mhm. tuh Mhm. aksesnya terbatas. Kayak Mhm. toko buku tuh nggak apa belum banyak toko buku di Mhm. sini. Terus eh untuk akses buku-buku yang langka, kita perlu beli online dan ongkirnya tuh lumayan. Kadang tuh kita dapat Oke. ongkir lebih mahal ongkirnya dapat harga bukunya. Ya, Dan itu ya, yang ya. jadi salah satu apa eh banyak apa salah satu tantangan buat pembaca buku Mhm. buat Mhm. baca buku. Mhm. Alhamdulillah pas tahun 2023 itu aku nggak sengaja ketemu sama salah satu komunitas buku namanya itu Literary Road, itu Bookscape, Mhm. biasa disebut Bookscape. Nah, waktu itu ceritanya aku dapat tugas dari penerbit aku tahun 2023 kan itu aku nerbitin buku pertama aku. Oke, Nah, udah saat nerbitin buku itu ya. ya, saat itu penerbit buku Mojok minta aku buat cari komunitas baca buku di Kendari buat eh, diadakan temu buku yang ngebahas. Hmm. Nah, pas itu aku research Ya, di ya. Instagram, alhamdulillah aku dapat. Nah, dari Hmm. situlah journey aku ketemu sama pembaca buku di Kendari jadi apa? Jadi terkoneksi gitu. Ya, Nah, ya, dari ya. situ dari komunitas itu pula alhamdulillah lahirlah beberapa komunitas lain seperti Kendari Book Party. Nah, Mhm. setiap bulan itu kami mengadakan apa temu buku Ya, dan ya. bukan hanya membahas buku saja, kami banyak membahas hal-hal lain kayak kami sering Mhm. mengundang berbagai narasumber. Bulan lalu kami bukan bulan lalu sih bulan berapa ya? Kami sempat undang Raim Laude, penyanyi Mhm. dari ini, penyanyi dari Kendari buat Mhm. apa sharing ke komunitas kami buat menjelaskan tentang personal branding. Jadi Mhm. alhamdulillah dampak komunitas buku di Kendari saat ini udah merebak, udah Mhm. Mhm. luas dan manfaatnya bukan hanya ke buku saja, manfaatnya bukan hanya ke soal apa memberikan kita banyak rekomendasi buku-buku menarik, tetapi juga ke banyak hal bermanfaat lainnya, kayak apa? Mhm. Kayak menjalin koneksi, saling saling support sama Mhm. kegiatan Mhm. masing-masing Mhm. dan kayak gitu-gitulah Mas. Oke. Berarti pemicunya waktu eh, Mila nerbitin buku gitu kan ya, Iya, kemudian terdorong untuk ngumpulin teman-teman yang suka baca. iya. Gitu ya. Mhm. Nah, kan tadi ceritanya kalau di Kendari itu mungkin akses buku terbatas gitu ya. Nah, Iya. akhirnya ketika teman-teman yang suka baca ini ngumpul, gitu, waktu ngumpul bukunya Mhm. gimana? Maksudnya, apakah semua bawa sendiri atau Mhm. mungkin ada perpustakaan yang ready kemudian atau siap gitu ya? Eh, ada banyak buku kemudian silakan baca atau gimana di sana? Kami biasa kalau temu buku kami bawa buku masing-masing. Hmm. Hmm. Terus kami mengadakan silent reading. Silent reading itu biasa 10 sampai 15 menit Hmm. waktu di mana kami membaca buku masing-masing. Hmm. Terus setelah selesai waktunya 10 sampai 15 menit,
Kami presentasi, kami ngejelasin buku Oh, oke. apa yang kami bawa. Nah, Hmm, kadang dari situ kami saling saling meminjamkan buku masing-masing, saling hmm, hmm, berbagi hmm. masing-masing. Seperti Oke, itu. menarik, menarik. Karena kan eh, nulis itu kan nggak bisa terpisah dari buku ya. Buku. Bahkan mungkin kita tertarik untuk nulis tuh gara-gara ada bukunya Iya, duluan. iya. Dan di Kendari ternyata ada book club itu sangat menarik karena itu udah di luar Jawa gitu kan. Terus akses buku susah, ternyata ada book club. Nah, Mhm. Mila sendiri waktu akhirnya bisa menerbitkan buku gitu kan, itu prosesnya berapa lama? Eh, sebenarnya buku pertama aku itu adalah kumpulan tulisan-tulisan aku di blog Tumblr. Oke. Ya, dan kalau ditanya prosesnya sih ya mungkin dari ini kan, dari semenjak aku pertama kali nulis di Tumblr Ya, tahun ya. 2000. Tapi kalau untuk proses menyusunnya itu, Hmm, menyusun hmm, tulisan-tulisannya dan apa memilih tulisan-tulisan yang akan diterbitkan, terus swastunting, terus pilih cover. hmm, Itu hmm, kalau nggak salah hitung sekitar 2 bulan hmm. prosesnya sampai terbit dan Berarti, masuk promo. berarti melakukan kurasinya berdasarkan tema, tema bukunya tentang apa gitu ya. Waktu itu yang kurasi editorku sih. Aku tinggal Oh ini gitu. Iya, ya iya, iya. mereka Tinggal mereka setor yang tulisan yang ada di dari mana-mana gitu ya. iya mereka yang memilih tulisanku di blog Tumblr, terus mereka nanya aku mana mana tulisan-tulisan yang bersedia aku terbitkan dan mana yang tidak. Oke. Tapi apakah judul bukunya yang menentukan Mila atau editor kan gimana tuh? Dari editor. Oke. Ya, ya, ya. Berarti artinya bahkan pun tulisan-tulisan dari blog gitu ya, Iya, ternyata bisa dibukukan gitu ya. Nah iya. ini eh, mungkin teman-teman yang mungkin nulisnya di Medium dan belum pernah terbitkan buku gitu ya. Di naskahnya kalau bisa gitu, jangan sampai Hmm, hilang gitu ya. Karena iya. bisa Hmm. dikumpulkan dan bisa dibukukan gitu. Nah, Aku eh gimana? aku baru sadar kalau ternyata dari pengalaman aku itu nerbitin Hmm, buku hmm. seperti itu aku baru sadar ternyata ada banyak penulis yang melakukan cara seperti itu Ya, untuk ya. buat buku. Mereka nggak langsung mereka nggak sekali nulis, tapi Hmm, mereka menyicil tulisan-tulisannya sampai hmm, dapat banyak tulisan, terus mereka satukan dan hmm, menjadikan hmm, sebuah buku. hmm, hmm, hmm. Nah, waktu itu bukunya tentang apa kalau boleh tahu? Atau judulnya apa? Mungkin saya juga mau apa, pengen ngerti deskripsi dan mungkin blognya sedikit lah gitu. Hmm. Bukuku itu judulnya agak panjang. Judulnya agak panjang. Judulnya itu Semua Lelah yang Perlu Kita Rasakan Saat Dewasa. Oke, saat dewasa. Iya, isinya itu berupa esai. Hmm, Tulisannya itu hmm, bentuknya esai. Buku aku itu menceritakan tentang pengalaman dan hmm, proses aku bertumbuh dewasa, disertai dengan pelajaran-pelajaran apa sih yang aku dapatkan eh, selama ber- selama bertambah usia. Seperti itu. oke. Nah ini Hmm. berarti kan katanya tadi tulisannya juga dari Tumblr yang itu zaman SMA. Apa kata yang Iya. topik topik ini juga muncul maksudnya apa ya? Ini kan kayak semacam jurnal pribadi gitu kan, kemudian diterbitkan di Tumblr, kemudian dibukukan gitu ya. Iya. Nah, waktu SMA itu nulis tentang itu tuh mikirnya apa gitu, atau berpikir apa gitu, kok sampai pengen nulis Eh, tentang jurnal tentang diri sendiri dan mungkin emosi, perasaan dan segala macam. hmm. Em, Salah satu hal yang dari SMA berusaha untuk aku latih Hmm, sama diri aku sendiri itu adalah bagaimana memandang sebuah hal hmm, atau pengalaman atau kejadian yang sedang aku alami itu dalam sisi yang berbeda. hmm, Nah, hal tersebutlah aku tuangkan ke dalam Tumblr.
Mm, mm. Tulisan-tulisan aku di Tumblr itu kebanyakan tulisan reflektif, Ya, tulisan-tulisan perhubungan berisi pengalaman-pengalaman apa sih, pengalaman-pengalaman apa saja sih yang aku dapatkan di mm, usia mm. itu, usia saat itu, dan pelajaran-pelajaran apa yang aku ambil Ya, ya. dari pengalaman tersebut. Misalnya pas lagi suka sama seorang, Oke. nah terus apa yang aku dapat, apa pelajaran Mm, apa yang aku dapat dari perasaan tersebut, mm, kayak mm, gitu. mm. Hmm. Berarti lebih reflektif ya, reflektif tapi Iya, diekspresikan gitu. iya, Apa itu iya ada Mas. kaitannya dengan misalkan kalau saya pengen bersuara, kalau nggak dikeluarin jadi stres misalkan. Ada Iya, kayak iya. gitu juga nggak? Iya, ada Mas. Karena waktu itu kan em, aku nggak punya teman curhat. Oke, ya. Tumblr itu aku tuh sebenarnya punya nama pena. Nama pena aku tuh Milal Kansa, Mm, dan nama sekolah aku kan Resa Cahaya Kamila kan. mm, mm, Nah, mm, salah satu mm. alasan kenapa aku memilih Milal Kansa itu karena aku nggak mau teman-teman aku tuh tahu tahu kalau Oke. tulisan-tulisan di blog aku itu aku yang tulis gitu. Nah, dari sanalah seperti itu aku apa mengeluarkan segala hal yang nggak Mm, bisa mm, aku sampaikan ke orang lain, yang nggak mm, pernah aku ceritakan ke orang lain di dalam Tumblr aku. Jadi aku mm, mm. alhamdulillah aku saat itu Tumblr itu menjadi Oh, bahan tempat aku untuk curhat. oke, Hmm. oke, oke. Nah, berarti bukunya buku refleksi yang kemudian difiksikan kah? Atau kejadian sebenarnya diceritakan dalam sebuah buku? Atau gimana toh? Yang seperti aku bilang tadi, Hmm, hmm, bukuku itu mengambil dari tulisan-tulisan aku di blog. Jadi hmm, hmm, masih seperti itu sedia kala, masih seperti apa yang ada di blog. Hanya mungkin apa dapatkan kerapian, sudah mengalami apa hmm, sesuatu dan sudah dikategorikan sesuai apa di buku kan, di bukuku itu kan ada 5 bab, hmm, hmm. ada tentang keluarga, tentang Oke, menarik. Putus ya. Oke, sambil nunggu Mila ya teman-teman ya. Ini Mila kemarin juga udah kasih tahu sih aja dan lebih sinyal. terstruktur. Hmm, oke, nggak apa-apa, nggak apa. Agak putus sebentar. Oke. Hmm. Nah, berarti kan kalau sesuai di di blog ya, sesuai di blog. Ya. Apakah tulisannya yang di blog itu juga semua kejadian, semua waktunya itu sesuai faktual gitu kan, yang saya tanyakan. Karena kan bisa jadi kan mungkin ada yang difiksikan gitu kan, Oh, di apa dikaburkan gitu kan, ya, tempatnya atau nama-namanya kayak gitu. Ketika jadi buku, terus nggak ya? jaringan. Iya, apa Aduh. videonya dimatikan aja nggak apa-apa. Oke, Nah, oke. mungkin audio aja nggak. Ya, tulisan-tulisan aku di Tumblr itu tulisan ini semua berdasarkan kejadian real. Hmm, hmm, hmm. Meskipun apa mungkin nggak semua tulisan itu berasal dari kejadian aku langsung, tapi ada Hmm, juga kayak pengalaman aku dengan orang lain hmm, yang hmm. aku ceritakan di Ya, ya, ya. blog aku. Jadi bukan cuman pengalaman aku sendiri, tapi pengalaman orang lain. Terus aku apa? Aku ambil pelajarannya dari Hmm, pengalaman tersebut dan aku tuliskan. oke. Nah, terus sekarang mulai nulisnya di Medium gitu ya. Mhm. Apakah itu gaya tulisan yang sama seperti di Tumblr? Nah, di Medium itu pas awal aku niat buat menulis secara rutin itu aku udah apa punya niat tersendiri Hmm, untuk tulisan-tulisan aku di Medium itu aku pengen bedakan hmm, dari tulisan-tulisan aku di Tumblr. Jadi aku eh, mencoba
memakai gaya tulisan yang baru, yang berbeda Hmm, dengan tulisan aku di Tumblr. oke. Kenapa tuh kira-kira? Eh, Pertama itu karena ini pengen cari udara segar aja, karena lumayan apa, pengen cari semangat baru lah. Jadi Heeh. pengen menantang diri buat nyoba gaya tulisan yang baru dari yang biasanya. Hmm, oke. Dan Mila ini rutin sekali ya teman-teman ya. Kalau dilihat nulisnya cukup sering beruntun ya. Ini hampir tiap hari. Nah itu motivasinya apa tuh, Mila? Apakah punya motivasi lagi untuk suatu saat tulisannya dibukukan kah? Atau memang lebih Hmm. ke berlatih di publik? Atau gimana tuh? Aku kalau di Medium saat ini tujuannya buat berlatih aja sih, tapi Hmm, hmm, eh, aku punya niat buat me, mengumpulkan hmm, tulisan-tulisan aku di Medium yang soal tips-tips nulis, hmm, trik-trik nulis, pengalaman-pengalaman aku dalam menulis menjadi sebuah hmm. ebook. Ya, 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 ya. Aneh ya, produk digital ya. Iya. Oke, ini lagi ngetren sih produk digital ya teman-teman ya. Hmm. Iya. Wah, kalau punya apa istilahnya produk digital tuh kalau punya solusi untuk sebuah masalah, gitu. Hmm. Nah, bisa tuh dari tulisan-tulisan kemudian kumpulkan jadi produk digital. Nah, Mhm. eh terus ada lagi nih yang menarik ya dari tulisannya Nila gitu kan ya. Yang itu mungkin sampai hari ini ya, sampai hari ini masih member kan ya? Hari ini sudah tidak, Oh, udah enggak. udah Oke. enggak. Nah, kenapa tuh? Cerita dong, sharing dong. Kemarin kan ada yang mungkin Budipa kalau nggak salah ya. Budipa tuh kasih perspektif kalau jadi member itu eh, cukup masuk akal. Nah, Iya. sekarang eh, beberapa hari lalu Milan nulis nggak nggak worthy misalkan kayak gitu. Iya. Kasih perspektif dong. Kenapa tuh? Pengalamannya Mila sendiri gimana sih ketika jadi member di Medium? Oh ya. Hmm, Waktu itu tuh motivasi aku pertama kali pengen daftar member itu karena aku hmm, eh kepincut hmm, sama hmm, teman-teman aku, ada salah satu penulis. hmm, Dia dia nulis di Medium juga, terus dia sharing ini, sharing eh, pendapatan dia pas hmm, hmm, gak apa pas daftar jadi member. hmm. Dan pada saat itu aku rasa masih ini sih, Medium masih apa, royalty itu masih bagus, Ya, ya. belum kena ini, pas belum kena isu apa penjam. Spam ya. Hmm, Nah, pada saat itu aku juga lagi kepikiran buat nyari tambahan dari hmm, hmm, menulis. Dan aku pikir Medium mungkin bisa menjadi salah satu jalan tersebut hmm, untuk memulai karir profesional aku sebagai seorang penulis yang dibayar. hmm, 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 Nah, sebelum daftar aku nyari-nyari dulu infonya. Aku baca tulisan-tulisan di Medium yang menjelaskan pengalaman-pengalaman para penulis pas daftar jadi member. Setelah itu aku siapin ininya, aku siapin data-datanya. Aku banyak bertanya juga di grup KBM di Telegram. Terus waktu itu aku cerita sama sahabat dan sama kakakku. Terus karena mereka ini apa ya, alhamdulillah mereka suportif sekali sama aku, sama hobi aku menulis. Mereka nawarin pengen jadi sponsor. Oh gitu, menarik ya. Ya, mereka menawarkan dia jadi sponsor Ya, waktu ya. itu. Terus kakakku deh yang jadi sponsor. Dia Hmm, menautkan akun banknya bahkan dia yang hmm. langsung ini, dia yang langsung langsung apa? Ya langsung itu, langsung menautkan akun banknya ke HP aku. Ya, Aku ya. cuman pada saat itu aku cuman baring aja, terus dia ngotak-ngotak HP aku, terus tersambung deh akunnya, Kayak akun abang bank. yang baik. Ya, Ya. kakak cewek soalnya, kakak cewek Ah, mas. Nah, ya, setelah ya, itu ya. setelah itu ini aku berlatih menulis setiap hari kan.
Jadi Hmm. aku jam pas kerja itu kalau pas lagi istirahat, aku mulailah menulis. Hmm. Hmm. Aku tuh eh, menulisnya itu pertama dimulai dari aku cari ide dulu. Aku aku kan selama ini udah terbiasa ngumpulin ide di bank ide. Aku punya bank Hmm. ide sendiri. Terus di hari itu aku tinggal pilih ide mana yang pengen aku tulis. Setelah aku udah dapat ide yang pengen aku tulis, aku riset lagi, aku brainstorming, aku riset aku tuh caranya dengan mencari tulisan yang sama, tulisan dengan topik yang sama, terus aku baca untuk menambah perspektif, terus apa ya? Ya itu aku membaca, aku baca-baca banyak tulisan dengan topik yang sama, terus aku mulailah menulis Hmm. dengan pemikiran aku sendiri. Aku pas menulis itu aku free writing, aku menulis apa aja yang muncul di kepalaku. Setelah itu eh, aku diamkan tulisan tersebut. Aku diamkan kayak 1 jam. Terus setelah itu aku balik buat merapihkan. Habis merapikan, aku baca ulang. Terus kalau udah dirasa bagus, pindahin ke, aku pindahin ke medium. Hmm. Terus aku percantik lagi, perapi lagi, perindah lagi tampilannya di medium. Terus aku post. Em, Oh. dan sayangnya rutin menulis di medium itu setiap hari eh, cuma bertahan sampai 2 bulan. Oke. Sampai 2 bulan. Karena setelah itu pas udah apa isu soal itu pencabutan dan penurunan Oh, oke. royalti. Dan jujur buat aku ngedon. Aku tuh ngedon bukan karena ininya, bukan karena penurunannya, tapi karena Hmm. aku eh, apa nggak enak sama kakakku gitu. Ya, ya. Aku nggak enak sama dia yang udah mensupport aku, tapi hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi Hmm. di awal. Ya, ya, Padahal ya. ini Siam doang nggak ada komen apa-apa. Dia cuman Hmm. memang pure buat pure buat bantuin aja gitu. Hmm. Ingin support adanya buat menulis. Tapi ketika riset apa dan cari bahan untuk nulis tadi gitu, kan Hmm. kalau jadi member itu kan otomatis bisa baca tulisan dengan paywall yang ada di Medium. Apakah referensinya juga dari Medium gitu, Mila? Iya, Carinya. ya. Hmm. Aku punya 3 preferensi. Yang pertama Hmm. itu tentu dari Medium, terus Hmm. dari platform lain kayak Tumblr Hmm. Hmm. dan dari media sosial. Jadi itu Oke. aku punya 3 bentuk bank ide. Yang Hmm. pertama itu Hmm. Hmm. di notes HP ku, terus di galeri, terus di media sosial. Di media sosial itu em, bentuknya kayak save gitu. Tahu nggak Mas itu fitur save di Oh kayak di. ya ya. Ah. Nah, aku tuh kalau main sosmed aku batasi. Aku Hmm. udah jarang banget buka sosmed tanpa tujuan karena suka pusing gitu kayak ngelihat suka pusing sama banyak informasi yang satu kali nyerang. Jadi aku biasa kalau Ya main ya. sosmed aku batasi 10 atau 15 menit cuman buat cari ide. Jadi di waktu Hmm. itu aku main sosmed sebanyak-banyaknya dengan intensi buat nyari ide. Jadi pas Oke. aku pengen bikin tulisan dan aku ingat kalau topik tulisan yang pengen aku tulis itu ada di bank ide aku tinggal buka Hmm. bank ide Ya ya. tersebut. Berarti buka sosmednya untuk project ya, berarti ya untuk nulis kan ya, gitu. Iya. Itu 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 cara menggunakan sosmed yang menarik gitu kan. Karena biasanya Mhm. kita kita nyimpan nyimpan konten atau nyimpan materi di sosmed tuh ya Mhm. kalau kalau lagi doom scrolling atau kalau mungkin bisa di bahasa Indonesia kan gulir sampai mati gitu ya, gitu. Nah,
Itu pertanyaan dari udah Ivan tuh menarik tuh. Berapa lama biasanya Hmm. dari ngambil dari bank ide gitu sampai tulisannya terbit? Mila, kalau Mila sendiri gimana? Tergantung idenya sih, Mas. Kalau misalnya idenya itu nggak Hmm, butuh apa riset yang ini, riset hmm, yang banyak, ya palingan sekali nulis jadi. Oke. Tapi kalau kayak misalnya topiknya itu agak dalam Hmm, atau hmm, mungkin kayak baru pertama kali aku tulis, hmm, aku biasanya kayak butuh apa cari banyak bahan dulu hmm, hmm, sampai mengumpulkan eh, apa satu tulisan yang utuh supaya bisa hmm. punya tulisan yang ini yang jadi gitu. Oke. Itu menarik ya, karena proses untuk nulisnya tuh udah terbilang cukup cukup tinggi gitu ya, karena nggak semua orang punya proses yang cukup lengkap ya, mulai dari Ya. bank ide, kemudian risetnya, lalu jadi tulisan gitu. Apa Mhm. Mila punya latar belakang di apa? Mungkin pendidikan formal untuk menulis gitu misalkan, atau ada yang pernah ngajarin soal nulis tuh risetnya gimana gitu? Nggak ada sih, tapi Hmm, dari tahun 2000 ya dari selesai SMA itu aku udah terbiasa buat ikut kelas-kelas nulis. hmm, Dan aku tuh kalau biasa nulis, aku suka catat perkembangan aku, apa yang perlu aku hmm, benahi lagi, proses yang pengen aku pertahanin, dan alhamdulillah hmm, jadi hmm, terbentuk sendiri. Yang kayak tadi tuh prosesnya tuh jadi terbentuk sendiri secara alami. hmm, Dari hmm, setiap hmm. step-step menulis itu aku buat sendiri gitu. Ya, Karena ya. dari proses-proses tersebut lah yang bantu aku buat bisa menulis dengan lebih mudah. Jadi aku Hmm, pertahanin sampai sekarang. oke. Nah, tadi kan risetnya salah satunya dari Medium, gitu kan. Nah, ketika Iya. sekarang udah nggak member gitu, Hmm. apa ada pengalaman yang berubah ketika nggak jadi member di Medium buat Mila? Eh, Iya, tentu ada sih. Karena aku tuh dulu pas masih jadi member, aku tiap pagi suka baca tulisan-tulisan, terutama dari tulisan-tulisan apa penulis luar negeri. Kan mereka Hmm, ini kan hmm, suka suka apa sharing banyak hal dan hmm. bagus-bagus gitu. Iya, Aku iya. tuh ngerasa vibes baca artikel di Medium itu kayak lagi baca koran. Oke. Iya, tulisannya itu apa lagi kayak lagi baca koran tapi versi lebih santai. Hmm, hmm, hmm. Kalau di koran kan apa banyak topik-topik yang berat kan, tapi kalau di Iya, iya. Medium meskipun topiknya berat, tapi gaya gaya penulisannya itu bisa masih santai lah. Hmm, hmm. Jadi pas udah nggak jadi member, aku cari tulisan-tulisan yang ada ininya, ada tautan temannya. Makanya pas Oke. aku tulis itu, tapi kalau di penulis luar itu jarang banget sih yang ini yang ngasih ngasih tautan ini, ngasih Hmm, tautan teman hmm, hmm. kebanyakan penulis Indonesia. Jadi Iya, sekarang iya. aku kalau lagi baca di artikel di Medium, aku cuma cari penulis-penulis Indonesia aja yang yang menautkan tautan temannya. Iya, iya. Jadi Iya, yang jelas sedih. tulisannya udah Ivan Lani pasti ada tautan nama. Ya. Oke. Aku pas ini, aku agak sedih pas nggak jadi member lagi karena aku jadi kehilangan bacaan berkualitas. Hmm, hmm, hmm. Ya Hmm. itu emang cukup dilematis ya, karena kayak pekan lalu saya bilang perlangganan di Medium itu sebenarnya kalau dihitung secara matematis itu kan Hmm. keuntungannya berapa, kemudian biayanya berapa gitu kan, itu cukup mahal gitu kan ya. Untuk satu Iya, bulan 75.000 itu kan setara dengan satu buku gitu ya. iya, Kemudian mungkin kalau dengan koran digital dan sebangsanya gitu kan, 75.000 itu bisa uh, ditambah, mungkin ditambah 50.000, ditambah 100.000, itu bisa buat langganan koran digital buat 1 tahun. iya. Jadi emang medium tuh cukup mahal untuk kita gitu, sebenarnya Iya. gitu. Jadi tapi dengan perspektif yang kemarin ada Budi Pak misalkan, dengan Mila yang kemarin juga munculkan
perspektif tentang langganan itu jadi menarik karena Hmm, posisinya memang beda-beda ya. Kita punya privilege yang berbeda, tapi eh, iya, akhirnya harus menimbang gitu, prioritas. iya. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Eh, sambil saya cari ide lagi. Oh, udah silakan kalau mau nanya lagi. Atau Jeffrey, silakan Halo, Jeff. halo semuanya. Apa kabar? Halo, Halo, baik baik. halo, Halo. halo Kak Jepriana, kita bersua menjadi volunteer di Iya. sosmed. Nah, Halo Kak Reza. Panggil apa? iya, Mila ya? Oh ya, iya. Kamila. Nah, Kamila mau tanya dong. Kan dari mhm, cerita-ceritanya itu, iya, kalau aku dengar tuh udah punya buku sendiri ya tadi yang aku baca tadi. iya, Keren banget alhamdulillah. sih lihatnya. Mungkin As- pengen nanya, kalau dari mhm, Kamila sendiri, kalau nulis di Medium, kalau misalnya udah udah mulai nih setengah jalan, tiba-tiba hmm, nge-stuck. Nggak tahu nih hmm. menulis apa ini. Itu caranya gimana? Apakah dibenti dulu atau dipaksakan nulis atau gimana? Itu aja sih. Thank you. Salah satu penyebab mengapa kita sering merasa stuck saat menulis tiba-tiba itu karena kita terlalu menuntut kesempurnaan di satu proses. Jadi kita tuh pengennya langsung bagus, padahal masih nulis gitu. Padahal menulis Mending audio aja deh bilang. Putus kayaknya dia. Mm-mm. Nah, menghindari stuck, aku kayak tadi yang aku jelasin, aku pre-write jaringan. Aduh, mm. Ya, ya. Udah nyambung lagi, udah nyambung lagi. aduh, maaf, maaf. Oke, aku ulang. Em, Mm. menurut aku itu salah satu penyebab mengapa kita sering merasa stuck di tengah proses menulis itu karena kita terlalu menuntut kesempurnaan di sekali proses. Hmm. Kayak kita sering kali menginginkan tulisan kita bagus itu, padahal kita baru nulis. Sedangkan menurut aku tulisan yang bagus itu lahir dari banyak proses, nggak instan. Satu kali kita menulis, satu kali kita langsung menghasilkan tulisan yang bagus. Jadi salah satu cara aku untuk menghindari stuck pas menulis itu, ya aku melakukan pre-writing yang tadi aku bilang tadi sama Mas Bagus, tulis aja dulu semua hal yang ada di kepala kita pada saat itu, mau itu bagus, mau itu nyambung, mau itu nggak nyambung, mau itu jelek, pokoknya tulis aja dulu, keluarkan semua apa yang ada di kepala kita. Aku seperti itu sih, aku biasa pokoknya mau mau bagus, mau nggak bagus, mau mau kehambur tulisannya, mau nggak jelas, pokoknya aku tulis aja dulu di apa yang muncul di kepalaku. Terus kalau aku stuck, tiba-tiba nge-stuck, aku biasanya apa ya? Biasanya aku pas nge-stuck, aku tinggalin dulu tulisannya, terus aku pergi baca buku, terus aku riset lagi. Aku biasa riset lagi, aku brainstorming lagi, aku cari tulisan-tulisan dengan tema yang sama untuk ya itu tadi mungkin salah satu penyebab kita merasa stuck karena perspektif kita itu masih kurang luas sama hal yang kita mau tulis. Jadi untuk menyiasati hal tersebut, kita perbanyak perspektif lagi, entah itu dari baca tulisan orang, baca buku, atau mungkin tanya ChatGPT. Aku biasa begitu sih, aku kayak kalau lagi ngestak, aku minta ChatGPT buat bikin kerangka tulisan, kayak misal apa ya, misal kayak tadi aku tuh pengen nulis tentang Idul Adha, pengalaman aku tentang pengalaman aku merayakan Lebaran sendiri sebagai alumni COVID. Aku minta ChatGPT buat membuatkan aku kerangka kerangka tulisan karena aku tuh kadang kalau suka nulis suka keluar-keluar jalur. Makanya aku minta ChatGPT buat bikinkan aku kerangka. Setelah itu aku tinggal pilih deh
pertanyaan-pertanyaan ChatGPT yang pengen aku masukkan ke dalam tulisan aku. Nah, itu salah satu cara aku buat menghindari stuck di pada saat menulis. Yang pertama itu apa tadi? Pre-writing, kedua eh riset lagi, terus yang ketiga tanya ChatGPT. Hmm, Oke, itu menarik strateginya ya. Jadi eh, apa? Yang paling bagus menurut saya sih bagian kerangka ya. Walaupun mungkin nggak harus pakai ChatGPT gitu. Tapi iya, pakai ChatGPT zaman sekarang sangat memudahkan gitu kan. iya. Kalau kita mikir Sangat. kerangka sendiri biasanya lama gitu ya. Hmm, hmm, Gitu. Nah, itu menarik untuk menyelesaikan naskah biasanya. Saya juga biasanya kalau naskah panjang itu hmm, kalau nggak bikin kerangka, hmm. saya bakal buntu. Buntunya bukan karena kehabisan materi, tapi biasanya saya belok ke arah yang kayak gang buntu gitu. Jadi Oh di iya, satu naskah gitu biasanya kan eh, di naskah di paragraf tertentu ter- tertarik untuk belok, tertarik untuk oh iya, belok, tapi udah terlanjur belok gitu ya, udah terlanjur belok, mau balik lagi ke jalur utama itu jadi susah gitu. iya. Nah, akhirnya butuh rangka di situ biasanya. Kalau aku tuh Gitu. biasanya niat niat awal menulis itu beda, pas tengah jalan menulis kayak ih kayaknya kayaknya ide lain bagus deh. Nah, ya kan. Kayaknya ide ini lebih bagus deh buat ditulis daripada ide ide yang pertama. Dan itu sih kayak Gitu. eh, salah satu challenge kita sebagai salah satu challenge aku sebagai seorang penulis pas buat tulisan itu konsisten sama ide awal. Mm-mm. Ya, ya. Nah, kalau Mila setelah apa nulisnya itu lancar lagi, kemudian naskahnya didiamkan gitu. Suntingnya kapan biasanya? Hmm? Ngedit dan suntingnya tuh biasanya kapan? Jaraknya antara naskah selesai dengan disunting itu kapan? Hmm, tergantung sih misal. Hmm, hmm, Misal pas aku nulis, kayak aku biasa diamin kayak sejam, hmm, 2 jam, pokoknya kayak hmm, gitu-gitu lah. Nggak terlalu lama sih, aku jarak hmm, antara diamin tulisan sama merapikan lagi tuh nggak terlalu lama. Kecuali mungkin tulisan-tulisan yang aku belum cukup yakin buat di post. Aku hmm, biasanya hmm, ngediamin dulu kayak seminggu, pokoknya nggak hmm. langsung aku post. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Hmm, prosesnya apa? Nulis tuh kalau di Mila atau hmm, teman-teman apa formal ya. Kalau iya. di kelas-kelas nulis pasti prosesnya seperti ini gitu ya. Hmm. Gitu. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang nanya, Ini ada yang nanya tadi, ya hamba Mbak termasuk Yes ya, gimana cara menyikapi? Mbak Gak bisa Iyas. free writing. Hal ini. Em, Kalau aku sih mungkin karena dari dulu udah terlatih pre-writing itu dari menulis diary. Hmm, Ya, jadi kalau misalnya aku pengen ngasih saran, coba cobalah mulai dari menulis diary dulu. Tulis di kertas, tulis di buku, tulis aja dulu kayak misalnya hari-hari kakak di hari itu bagaimana, tulis aja apa yang muncul di kepala kakak pada saat itu. hmm, Nah, kayak gitulah buat melatih pre-writing. Terus setelah itu kalau udah terbiasa, udah tangannya udah luwes, tangannya udah fleksibel buat menuangkan segala hal yang ada di pikiran, kakak coba buat menerapkan teknik yang sama ke dalam tulisan yang pengen dibuat di medium seperti itu. oke, oke. Teman-teman ada lagi yang mau nanya? Kita lisan Dulu terangkat. Mila bisa ketemu dengan Mojok gimana ceritanya? Ini lucu sih, Mas. Hmm. Apa pernah Nah, nulis di terminal atau nulis di Mojok gitu? nggak pernah. Nah, Hmm, lucunya itu karena pada saat itu aku suka menulis, aku
sama sekali belum punya banyak referensi soal penerbit. Mm-mm. Oke. Palingan penerbit yang aku tahu pada saat itu kayak Gramedia, Ya. kayak Bukunet itu aja. Akhirnya pas pertama kali aku pertama kali dikontak sama editor Mojok itu di Tumblr. Dan Hmm. pada saat itu memang aku lagi nggak aktif di Tumblr, jadi aku baca pesannya itu sekitar semingguan lah. Semingguan Mm-mm. baru aku baca pesan itu dan pada saat itu mungkin karena saking skeptisnya ada sebuah Iya. penerbit yang berminat untuk menerbitkan tulisan-tulisan aku di blog. Aku ngira itu spam, Scam ya, iya penipuan ya. scam, iya penipuan. Alhamdulillahnya pada saat itu aku bergabung di dalam komunitas penulis Tumblr, namanya itu Jejaring Biru. Hmm. Mm-mm. Nah, pada saat itu aku bertanya lah sama penulis-penulis di sana, sama teman-teman yang ada di grup, bilang, bener nggak ya ini? Memangnya buku Mojok itu penerbit? Memangnya benar ada penerbit namanya buku Mojok? Ya, ya, ya. Sampai-sampai sampai-sampai temanku itu tuh ada salah satu temanku dia nge-DM admin Mojok dan ngenunjukin screenshot pesan editor Mojok itu dari Oh, aku. Dia nanya ke apa ke buku sosmed. Mojok. Heeh. Nah, bener nggak ini editor Mojok yang ngirim pesan ini, bener nggak? Heeh. Dan pas kita tahu benar, kita di grup tuh jadi ketawa karena pada saat itu tuh lagi rame banget soal ini kan soal apa sih waktu itu yang lagi rame waktu itu tuh lagi rame soal ini penipuan lewat link Hmm. yang kita klik Ya, link itu ya. akan di ini kan akan di apa Pembajakan. Ya. iya akan langsung sambung di Mm-mm. rekening bank kita. Nah pada saat Ya, itu ya. editor itu ngirimin aku link. Jadi kami kayak kayak apa waspada gitu, kayak curiga Hmm. kok ngirimin link Ya, dan ya. ternyata enggak benar. Oke. Jadi berarti berarti itu itu salah satu kasus di mana editor aktif untuk jemput bola ke penulis ya. Ini Iya. ini menarik sih karena nggak banyak penerbit yang ngelakuin itu. Mm-mm. Tapi biasanya juga nyarinya di Wattpad ya. Ini di Tumblr Iya. gitu. Biasanya yang saya tahu editor tuh nyarinya di Wattpad. Tapi nemu di Tumblr ini juga menarik. Mungkin karena di Wattpad itu kebanyakan tulisan fiksi Mas dan waktu itu Hmm, hmm, mungkin hmm, hmm. eh, apa buku Mojok memang lagi cari tulisan-tulisan yang non fiksi dan mungkin temanya sesuai dengan para penulis yang ada di Tumblr. Ya, ya, ya. Iya. Berarti berarti kayak hampir untuk tahun ini dan tahun selanjutnya non fiksi harus nyari di Medium ya udah ya. Kalau teman-teman yang dicari ini. Tuh. Raditya Dika dari Tumblr juga udah. Ya, Hmm. dulu dia sempat di Tumblr. Oh, kalau Brian aku kenal sih. Nama Tumblr-nya itu Ember. Nah, Ya, Ber. iya, lucunya itu bukunya itu yang satunya apa sih namanya itu yang sebelum mie ayam itu? Apa? Kambing jantan. Hah? Apa Oh, gelap bukan. ibu kota Iya, ya? Apa sih? Gelap iya. ibu kota. Ah, lucunya itu pas sebelum buku itu viral dan sebelum buku itu ditulis, Kak Brian itu udah nge-share kayak potongan-potongannya di Tumblr. Jadi pas bukunya terbit aku kaget karena lah perasaan ini tulisan dari tahun keberapa yang di ini yang dijadiin buku gitu. Ya, Oke, sisi oke. tergelap surga. Ada salah satu adegan di buku tersebut yang apa di spill ke Brian di Tumblr-nya dan menurut kesotoyan aku pada Hmm, saat itu hmm. kayaknya Kak Brian belum berniat buat menjadikan tulisan tersebut ke dalam sebuah novel. Karena itu kayak tahun berapa ya? Udah Hmm. lama banget sih kayak aku jadi ingat sama buku itu. Ya, 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 ya. Mm-mm.
Oke. Ya sebenarnya sih kalau editor berburu penulis itu wajar. Di mana-mana pasti dicari kan. Di Hmm. X mungkin itu ada juga, di Instagram mungkin juga ada gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya Tumblr kayak apa sih bentuknya? Saya tuh udah lama banget gak buka Tumblr ya. Hmm. Bentuknya Tapi kayak blog biasa sih. kalau 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 zaman saya ya pakai Tumblr Nah, itu kan repost repost gambar, meme, GIF oh dan ya. segala macam gitu. Tapi nggak nulis gitu, Oh iya. ya kan? Sekarang udah banyak sekali penulis-penulis baru di Tumblr. Tapi Hmm, hmm. satu hal yang aku rasa masih bertahan di Tumblr itu soal anonimitas. Para Oke. penulis ya, banyak sekali penulis-penulis di Tumblr itu yang mutusin buat pakai anonim, pakai Hmm, nama hmm, anonim, hmm, pakai nama samaran dan eh salah satu kesukaan aku di Tumblr itu banyak eh orang-orang dengan background yang keren. Kayak hmm, banyak hmm, sekali, hmm, kayak aku tuh punya beberapa teman yang backgroundnya tuh dokter, kayak saintis, hmm, sama hmm, apa lagi ya. Pokoknya backgroundnya keren-keren lah, tapi mereka hmm, mutusin hmm, buat nulis di Tumblr. Padahal di Tumblr itu masih ini kan, hmm, masih hmm. banyak belum yang tahu. Masih ya, masih Oke. nggak terkenal lah dibanding platform menulis yang lain. Tapi mereka low profile banget di sana. Padahal tulisan-tulisannya tuh tulisan-tulisan yang masya Allah, yang reflektif reflektif. Oke. Nah, Hmm. itu pertanyaanku sama dengan pertanyaan yang udah gitu. Nah, akhirnya bedanya dengan nulis di Tumblr dan Medium, buat Mila apa? Kalau Dari selama ini. vibes-nya aja kayaknya. Kalau Hmm, aku hmm, kalau di Tumblr itu kayak aku bisa jadi apapun yang aku mau, aku bisa hmm, menulis apapun. ya, ya. Eh, Tulisannya lebih bebas lah. Tapi Hmm, kalau di Medium itu tulisannya kayak lebih serius, kayak lebih bukan kayak sih, memang platformnya itu lebih serius, lebih hmm, hmm, profesional. Sedangkan kalau di Tumblr itu menurut pandangan aku banyak penulis-penulis yang niatnya memang itu cuman buat nulis aja, bukan buat dibaca, hmm, bukan buat dikenal, bukan ya, buat ya. diterbitkan. Jadi apa pressure, tekanan buat menulisnya itu kayaknya lebih lebih banyak di Medium karena profesional. Oke, malah jadi pressure ya. Ini menarik Iya, juga. Ini mungkin dari segi blogging yang lain gitu ya. iya, Karena Medium memang sejak awal seperti itu sifatnya. Kalau iya. teman-teman yang lain juga cerita sih seperti gitu ya. Pertama, misalkan Hmm, soal nama gitu kan ya. Jarang yang iya, pakai nama pena, iya. jarang gitu. Nah, kemudian mungkin bahasannya gitu. Itu Hmm. Kayak kalau bukan di kayak oh, kalau di Tumblr itu eh apa? Kita mau nulis mau nggak rapi apapun ya nggak masalah gitu. Nggak mm, terlalu mm, mm. dipikirin soal tampilannya, soal kerapian tulisannya. Tapi kalau di Medium itu segala hal harus diperhatiin. Nggak boleh ada tipe, nggak boleh ada tipe, harus dilengkapi dengan gambar, Iya harus sih. harus dicantumin apa? Cantumin tautan. Pokoknya lebih ribet lah kalau menulis di Medium. Ya, Kalau di ya, Tumblr itu nulis udah langsung posting udah. iya sih. Nggak ini, nggak banyak anunya, nggak banyak tekanannya. Oh iya, ini yang nulis pakai nama pena muncul. Kalau yang satu ini memang sejak di Medium ya, nulisnya memang fiksi ya teman-teman ya. Mbak Gempa Bumi ini di Medium tuh sejak awal nulisnya fiksi. Kalau saya sejak di Medium sejak awal nulisnya non fiksi. Ya, Hmm, gitu, gitu. Jadi sebenarnya sih memang kita bebas ya mau pakai platform seperti apa gitu ya. Mau hmm, pakai platform seperti apa gitu. Tapi memang sesuaikan lagi sama tujuan kita sih. Gitu. hmm, Gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Yas lagi nih.
Kak Mila kenapa akhirnya milih pindah rumah dari Tumblr ke Medium? Aku sebenarnya nggak pindah sih. Medium itu cuman menjadi salah satu challenge baru aku di dalam dunia Hmm, menulis. Aku menantang diri aku buat mencoba gaya penulisan baru hmm, hmm, yang berbeda dari bagaimana aku biasanya menulis di Tumblr. Kayak kalau di hmm, Tumblr itu aku menulis spontan, aku menulis bebas, aku hmm, hmm, tema-temanya itu soal tentang kehidupan. Tapi hmm, kalau hmm. di Medium itu temanya lebih serius, temanya lebih kebanyakan soal sharing pengalaman aku sebagai seorang penulis. Kayak tips-tips Ya, menulis yang aku dapatkan, kayak gitu-gitulah. Nggak iya, iya. pindah, aku cuma cari rumah baru. Cuma cuma memperbanyak rumah buat Iya, iya. tulisan-tulisanku. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kak Mila senang tantangan kayak. Kalau saya sih mandangnya anu udah Mila ini kayaknya bakal terjun penuh di kepenulisan gitu. Jadi Amin. eh, eksperimentasi dan latihannya tuh udah diukur gitu kan. Gitu. Aku cita-citanya pengen kerja di Narabahasa, Mas. Yuk, yuk. Amin. Amin. Udah pernah ngelamar belum? Udah open Belum, locker udah. belum udah belum. Udah belum karena masih ini udah karena masih memantaskan diri udah. Nggak ada, pantes kok. Tenang aja. Kalau yang penting lulus ujian aja. Iya, iya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi ke Mila ya? Menarik ya, karena eh, Mila juga udah hasilkan buku gitu kan. Dan ini dari Medium juga bakal jadi buku lagi. Ya kan? Amin. Oke, ada mau yang nanya lagi terkait dengan penulisan dan Medium? Mungkin Mila juga mau nanya ke saya, silakan juga ya. Jadi karena ngobrol ya, kita bebas. Mm. Arahnya mau gimana? Apa ya? Kak Bagus pertama kali menulis di Medium kapan? Kalau saya di Medium tuh kalau nggak salah 2016. Wow, sudah lama. 2016, 2016. Tapi kalau dari lahirnya Medium itu cukup jauh. Lahir Medium itu kalau nggak salah 2013, Mm, 2012 akhir, 2012 Agustus ya. mm. Nah, itu Medium lahir. Nah, saya baru tahu Medium dan nulis di situ tuh 2016. Oh iya, aku mau tanya lagi Hmm. soal ini. Bagaimana cara Mas Bagus buat memanage waktu Mas Bagus antara pekerjaan, urusan keluarga, sama Hmm. Hmm. komunitas? Eh, baginya sih sebenarnya saya nganggapnya kalau di KBM ya di manage komunitas itu bagian latihan ya. Saya anggap latihan karena eh, kan antara pekerjaan profesional ya dengan berlatih itu kan biasanya terpisah. Mm, Dan kalau di KBM itu saya anggap sebagai eh, latihan, latihan di iya, publik ya, latihan di mm, publik terutama yang tulisan-tulisan yang untuk teman-teman komunitas. Nah, baginya ya otomatis biasanya eh, untuk komunitas terus saya sama mirip dengan Uda yang setiap pekerjaan yang saya lakukan tuh ada timernya, ada penghitung waktunya. Nah, mm, kalau di KBN tuh rata-rata kalau sehari nulis itu bisa, kalau nulisnya lama ya, kalau saya tuh nulis rata-rata sekitar 2 jam, ya, mm, sampai selesai tapi mm, riset, riset nulis, kemudian nyunting, kemudian terbit itu 2 jam, 3 jam, ya. mm, Tapi kalau ngatur komunitas itu sehari kan eh, paling nerbitkan naskah ya. Kalau dengan teman-teman editor mm, itu paling sekarang tinggal tinggal berapa ya? Tinggal sejam gitu. mm, Gitu. Kalau dulu mungkin saya
saya sendirian gitu, itu cuman bisa Iya. dikerjakan akhir pekan gitu, Hmm. cuman bisa Jumat gitu. Dulu waktu sama Uda Ivan cuman berdua, bahkan itu Hmm. mungkin bisa 1,5 jam untuk ngabisin semua naskah yang masuk gitu. Em, Mas Bagus pernah ini nggak sering ngerasa overwhelmed nggak kayak kewalahan ngurus komunitas? Hmm, kalau ngurus komunitas, ya saya pernah cerita ya kalau soal komunitas tuh, saya udah berapa tahun? 11 tahun atau 13 tahun ya, saya lupa nulisnya. Wow. Itu dengan komunitas yang berbeda. Kalau sama KBM, memang KBM itu kan kalau nggak salah 2017 ya. Berarti kan Nah. 8 tahun. 8 tahun. Hmm. eh apa? Dengan KBM waktu sebelum dengan rekan-rekan volunteer itu, ya kan, itu proyek akhir pekan. Akhirnya ya sebisanya, Hmm. sebisanya. Overwhelm mungkin ya. Overwhelm mungkin karena pekerjaan biasanya kan jauh lebih menuntut gitu. Sementara Hmm. kalau komunitas memang cenderung sifatnya ya senang-senang gitu ya. Kalau bisa Hmm. malah dibikin senang gitu. Karena biasanya sifatnya eh, apa? Rekreatif gitu kan. Hmm. Santai, tuntutannya lebih sedikit, kemudian eh, itu dipakai untuk rekreasi lanjutan gitu. Hmm. Seperti itu. Akhirnya ngaturnya ya se- sesempatnya gitu. Pak, ini Hmm. ini tentu kita juga harus tahu fase-fase komunitas itu ada di posisi yang mana gitu Oh kan. ya. Ya kan? Karena komunitas kan kalau di awal-awal mungkin cuma berdiri sama beberapa orang gitu kan ya. Nah, kalau semakin besar dan mungkin udah bertahun-tahun gitu, apalagi dapat momentum khusus gitu ya. Hmm. Otomatis kita juga harus terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Kalau dulu Hmm. saya 8 tahun atau 7 tahun, 6 tahun gitu kan. Kan sendirian. Saya nggak kepikiran buat buka volunteer dan temen-temen gitu kan. Barulah kemarin saya putuskan buat nambah tim gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi kalau nggak ngerasa capek Mas ngurus sendirian. Hah? Kan sekarang udah Nggak. rame-rame, Hmm. Dulu ya kan? maksudnya. Nah, kalau dulu kan kita harus ngatur ekspektasi dong, kan gitu. Oh iya. Ya kan? Iya sih. Hmm. Ngatur ekspektasi, kita sumber dayanya cukup atau enggak kan. Oh iya. Sebenarnya punya visi, punya juga gitu kan. Visinya juga punya, tapi kan kita harus ngukur. Kemudian eh, di komunitas, di dunia komunitas dan eh, aktivitas ekstra, saya bisa bilang ekstrakurikuler di luar pekerjaan gitu. Hmm. Itu emang kita tuh perlu yang di yang dilakukan tuh sebenarnya sesederhana tidak berhenti gitu ya. Mau Hmm. sekecil apapun gerakannya, gitu, jangan berhenti. Gitu. Hmm. Intinya di situ. Intinya di situ. Eh, Kalau dulu saya bikin KBM itu apa? Cuman proyek akhir pekan gitu ya. Tiap akhir Hmm. pekan tetap terbitin naskah Hmm. gitu kan. Ham, gitu terus kan setiap akhir pekan sampai suatu ketika gitu kan dapat momentum ternyata penulis makin Hmm. banyak. Kemudian ada udah Ivan Lanin masuk medium gitu kan. Penulis di medium makin banyak gitu kan. Kemudian udah Ivan eh, dan putuskan untuk bergabung dengan KBM itu dapat momentum baru lagi gitu kan, makin rame Hmm. lagi gitu kan. Nah itu momentum-momentum yang sebenarnya eh, terakumulasi dari gerakan-gerakan kecil yang bertahun-tahun itu gitu. Hmm. Nah, Hmm. masalahnya biasanya kita eh, ketika memulai komunitas gitu kan, kita tertekan dengan visi kita sendiri yang mungkin kok bertahun-tahun nggak ada perubahan misalkan. Oh kok Iya. bertahun-tahun kok nggak ada yang nambah, nggak ada yang lihat misalkan kayak gitu. Hmm. Nah, di konteks komunitas gitu kan, eh, pikiran seperti itu tuh yang cenderung bikin kita akan makin tertekan, makin Iya. capek, makin nyerah biasanya.
Kalau kalau konteksnya bisnis gitu ya, bertahun-tahun tidak ada pergerakan atau tidak ada pertumbuhan, ya pilihannya cuma satu, dilanjutkan, ada perubahan atau ditutup gitu. Mm. Kalau bisnis jelas gitu kan, keluarnya. Kalau di komunitas atau organisasi yang sifatnya nirlaba, biasanya kita harus bergantung sama visi yang sebenarnya kita yakin ada manfaatnya atau enggak gitu. Gitu sih. Kalau kita Mm. percaya itu ada manfaatnya, Mm. ya pertahankan gimana pun caranya sih. Mm. Walaupun cuman ya mungkin sepekan sekali gitu, bahkan Mm. mungkin sebulan sekali. Ini Mm. yang saya rasakan ya, bahkan sebelum di KBM. Karena saya di Mm. Surabaya kan berkomunitas sama teman-teman tuh. Itu juga aktivitasnya seminggu sekali, mungkin kadang bisa rame banget gitu kan. Seminggu 20 Mm. orang ikut gitu misalkan. Mm. Tapi di satu minggu kapan gitu cuma 3 orang, 5 orang. Mm. Tapi tetap jalan terus gitu. Mm. Apa nih? Pengelola KBM bahwa ini sifatnya sudah institusional mewariskan sejarah. Sejarah apa, weh? Kalau nggak bisa mewariskan tanah kan minimal sejarah ya Bapak ya. Ah, Mbak Mila, saya boleh apa? Kalau bahasa Indonesia izin jam in apa ya? masuk. Masuk, oke. Saya baru join ini karena tadi mengistirahatkan si bocil dulu itu. Iya. Mbak Mila, saya itu Iya. menulis di Tumblr juga, Mbak. Sudah, Oh, sudah lama boleh follow sekali. sama kita Tapi, follow-followan. tapi saya ingat dulu itu ada Aha. kondisi Tumblr itu di-ban dari Indonesia kalau nggak salah. Oh iya, tadi Heeh. aku udah sempat cerita sama Mas Bagus kalau di tahun berapa itu Hmm? Tumblr sempat ya di di ban oleh Kominfo karena Hmm? waktu itu lagi banyak sekali kayak konten-konten porno yang masuk di Tumblr. Oh ya, kenapa di Ya. Twitter enggak ya? Oh Tumblr iya, di Twitter tidak gitu. Nah, iya. yang ini saya menarik karena saya sudah sangat lama tidak bertemu dengan penulis Tumblr. Nah, Mm-mm. waktu itu ketika Tumblr itu di-ban, diblokir itu, saya Iya, punya tulisan di Tumblr itu mungkin ratusan, sangat banyak gitu. iya, Mulai dari yang cuma quotes, kan kadang kita quotes aja kita iya, posting ya, jadi nggak perlu iya, mikirin iya. artikel Ah, 1.500 kata nih. iya, iya. Sehingga itu memudahkan. Terus orang itu akan memberikan reaksi seperti retweet ya kalau di zaman itu Iya, ya. Nah, iya. itu yang membuat jadi ramai. Nah, saya Heeh. karena khawatir arsipnya itu hilang, saya ingat Nah, saya arsip, terus kemudian kepikiran bikin blog sendiri. Pakai oh iya, WordPress nah, oh iya, iya. waktu itu. Nah, kemudian Heeh. saya pindahkan ke WordPress. Nah, tapi di Heeh. masa transisi itu, saya ini orangnya sangat tidak rapi kalau dokumentasi. Jadi ratusan tulisan itu hilang semua. Oh, Gitu. oke. Nah, yang Heeh. bikin saya menarik tadi, saya lihat Mbak Mila ini sudah menulis buku juga ya. Iya, Nah, itu waktu Mbak Mila nulis, apakah itu hasil tulisan di Tumblr atau bagaimana, Mbak? iya Mbak. Iya Mbak. Buku aku itu kumpulan tulisan-tulisan aku di Tumblr Heeh. dengan tema yang satu Oke. gitu. Oke. Fiksi atau non fiksi, Mbak? Non fiksi. Non fiksi ya. Mm-mm. Apa, gimana caranya Mbak meyakinkan bahwa tulisan kita di Tumblr yang mungkin kita merasa nggak terlalu formal ya, kemudian Iya. bisa dirapikan dalam satu buku, diterbitkan via penerbit Mojok lagi waktu itu. Heeh. Melihatnya begitu. Bisa kasih saya insight nggak Mbak? Soalnya saya pernah dulu mengumpulkan tulisan saya di Tumblr, terus saya Heeh. ala-ala aja buat buku sendiri. Oh iya ya. Cetak sendiri, tapi saya sampai hari ini, walaupun sangat banyak teman-teman yang ngasih aspirasi, Git, terbitkan buku loh, gitu. Tapi saya nggak pernah Mm-mm. berani. Saya nggak pernah Mm-mm. berani. Saya butuh mungkin semangat dan saran dari Mbak Mila. Terima kasih. Nah, kebetulan tuh waktu itu eh bukan saya sendiri yang menyusun tulisan-tulisan yang ada di blog saya terus dibukukan, tapi editor buku Mojok langsung yang memilih tulisan-tulisan yang ada di blog saya, mengumpulkan terus tinggal nge-share ke saya.
tinggal nanya ke saya mana tulisan-tulisan mana yang sudah dikumpulin sama dia yang bersedia buat saya terbitkan seperti itu. Jadi saya alhamdulillah waktu itu nggak bukan saya yang ngumpulin tulisan-tulisan di blog. Berarti memang apa ada program dari Mojoknya atau gimana? Gimana ketemunya? Berelasinya gimana ya? Waktu itu editor Mojoknya sendiri yang nge-DM aku di Tumblr, terus menawarkan kontrak penerbitan Oh, tulisan-tulisan aku yang di Tumblr buat dibukukan menjadi buku. oke. Dan kayaknya eh apa? Aku aku apa ya bahasanya itu? Aku berusaha mencari tahu Hmm. cara kerja, bukan cara kerja sih, kayak cara buku Mojok Hmm. ngenyusun tulisan aku waktu itu gimana. Nah, Hmm. kalau menurut aku waktu itu mereka tentukan dulu tema ini, Hmm. tema buku yang pengen mereka terbitkan, terus tinggal mereka research penulis-penulis dengan apa tema buku yang pengen mereka tuliskan, yang menuliskan tema yang sama, terus mereka kayaknya waktu itu editorku itu ngebuat kerangka kayak judul-judul besar gitu, Hmm. apa dari tulisan-tulisan yang pengen dibukukan. Terus mereka tinggal ngumpulin. Kayak waktu itu tuh bukuku itu kan punya 5 bab di dalamnya. Nah, 5 bab di dalamnya itu ada tentang keluarga, tentang hubungan pertemanan, tentang hubungan dengan Tuhan, tentang cinta, terus kayak gitu-gitulah. Nah, terus dari setiap bab-bab itu tinggal dicari tulisan-tulisan aku di blog yang mempunyai tema yang sama Hmm. di setiap babnya seperti itu. Dan cara tersebut aku terapkan lagi ke buku yang aku lagi susun sekarang, buku kedua, insya Allah. Aku menggunakan tema yang sama meskipun meskipun aku belum kepikiran buat menerbitkannya di buku mojok lagi, tapi aku mengaplikasikan cara yang mereka pakai ke rencana aku buat mengumpulkan tulisan-tulisan aku di Tumblr untuk dijadikan buku lagi. Seperti itu. Oke. Mm-mm. Iya, ternyata bisa ya. Saya dulu punya pikiran kalau tulisan itu sudah kita publikasikan di media massa, walaupun itu digital, Iya. Heeh, kok kayaknya apa perlu nggak perlu gitu buat diterbitkan heeh, secara cetak. Dulu saya punya pikiran seperti itu sih. heeh. Makasih saya sharingnya. Oh iya. Oke, soal buku ya teman-teman ya. Mm-mm. Buku. Jadi eh, peluangnya untuk tulis buku tuh dari blogging tuh udah banyak banget sih tempat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan punya target tulisannya terbit dalam bentuk buku gitu kan. Mm-mm. Di apa ya? Ya mungkin mirip kayak saya bilang tadi gitu kan. Kita mengumpulkan momentum ya. Mengumpulkan momentum dan suatu saat gitu akan Mm-mm. datang gitu. Nah, kalau di KBM sendiri sebenarnya memang penerbit indie gitu ya waktu itu antologi 25 penulis gitu dan itu diseleksi dari semua penulis ya. Mm-mm. Bahkan kalau nggak salah waktu seri pertama tuh saya nyeleksinya dari semua tulisan yang ada di katalog. Kalau Mm-mm. nggak salah totalnya ada sekitar 2000 itu berapa, kemudian saya Oh, dapat 25 gitu. iya. Kalau yang waktu itu sih saya sendirian ya, otomatis memang kewalahan. Tapi proyeknya berlanjut dikerjakan selama berapa ya, 2 bulanan lah gitu, Mm-mm. gitu. Nah, udah Ivan Lanin juga kan yang buku tentang kajian bahasa itu kan juga kumpulan tweet ya, cuitan di Mm-mm. Twitter. Jadi sebenarnya dari kita nulis di banyak tempat gitu, tapi dengan konsisten ya, dengan cukup sering terus Mm-mm. selalu muncul itu meningkatkan peluang sih. Karena editor eh,
saya pernah dengar ya, editor tuh kekurangan naskah. Tuh, ini yang saya pernah dengar. Belum pernah ngobrol sih dengan editor mayor, beneran kekurangan atau enggak gitu. Lagi teman-teman yang mau nanya, mau ngobrol dengan Mila. Oke, kita tinggal ah, belum punya autobiografi. Waduh, kalau autobiografi ini pilihannya cuma dua ya. Ada yang mau wawancarai atau nulis sendiri. Tapi kalau tipikal udah ini nggak mau nulis sendiri gitu. Kalau saya sama klien, saya yang bakal wawancara buat autobiografi dia. Hmm. Itu kan kalau Eh, dikumpulin tulisan-tulisan saya itu ya bongkar sedikit-sedikit ini saya kan kisah hidup. Siapa lagi yang di Nah, medium iya. gitu. Tulisan yang jurnalan kenangan itu kalau di apa dikumpulin tersendiri udah jadi buku udah. Ya, itu betul. cuma biar nggak lupa aja karena saya biasanya saya sering lupa gitu kalau nggak ditulis. Lumayan lah. Iya. Jadi ingat hari Hmm. itu ngapain ya saya. Jadi akhirnya bisa baca. Seru loh itu. Aku suka pas baca tulisan-tulisan udah yang itu. Terima kasih. Ya itu apa kadang-kadang ngaco-ngacoan aja. Nggak penting. Saya pas lagi baca ulang, ini ngapain gue nulis ini ya? Ya, tapi nggak apa-apa lah. Biasanya Oke. penulisnya berpikir seperti itu udah, tapi yang baca wah gitu kah. Iya. Setuju. Aku tuh paling suka pas udah cerita soal hubungan udah sama istri kayak wah so sweet banget. Kebacanya, kebacanya begitu. Oh, kenyataannya 5 tahun Kenyataan pertama tuh lebih berantem romantis terus. lagi ya udah. Nggak 5 tahun pertama. Habis itu ya, ya, ya gitu. Ini tadi Mbak Iyas nanya di grup apa ini tadi? Kalau Kamila buat nulis satu tulisan di Medium biasa butuh waktu berapa lama? Oke. Eh, berapa ya? Aku kan pas nulis itu pertama kayak tadi aku ambil ide dulu di bank ide, terus aku riset, aku brainstorming, terus aku buat kerangkanya, terus aku mulai nulis lepas. Kalau ditotalin sampai jadi mungkin sejaman lah, setengah jam paling cepat tergantung topiknya sih. Hmm. Iya, setengah sampai 1 jam balik ke topiknya lagi. Kalau topiknya berat dan butuh riset yang banyak, mungkin lebih dari itu, lebih dari sejam. Tapi alhamdulillah semenjak aku buat Bank Ide, alhamdulillah apa lebih lebih cepat karena udah nggak ini kan udah tinggal disatuin-satuin aja ide-idenya, tinggal dikelola aja. Jadi nggak lebih lama kayak dulu pas apa baru mulai nulis di Medium. Alhamdulillah Bang Ide tuh terus ngebantu banget, ngebantu aku banget buat nulis dengan lebih mudah dan lebih cepat. Kalau enggak baik. Iya, iya, iya. Tapi Ya kalau kalau tulisan saya lama gitu nggak ada cerita soal kegiatan saya itu tandanya bahaya itu. Anak-anak narabahasa bisa nggak gajian kalau gitu. tapi kalau nulis pasti lama enggaknya tergantung panjang naskahnya juga ya teman. Jadi kalau makin makin panjang ya otomatis riset makin banyak gitu.
Iya. Suntingnya juga makin lama gitu, Mm, otomatis durasinya juga makin lama. Apalagi kalau di medium kan eh, KBM sendiri mintanya 500 kata. Iya. Lalu mungkin di publikasi lain juga ada ketentuan tertentu gitu. Mm-mm. Dan bahkan kalau di medium, saya mungkin kalau boleh rata-rata kasar gitu ya, itu rata-rata 5 menitan, sekitar 1.000 kata Mm. gitu. Sebenarnya kalau kita hitung lagi ya, kalau berdasarkan halaman, 1.000 kata tuh cuman 4 halaman ya, Mm. teman-teman ya, kalau di lembaran. Jadi sebenarnya kalau kita mau memandang baca digital dengan baca baca buku ya, buat baca buku gitu. Kalau terus kemudian kita ngerasa baca digital itu kok melelahkan, misalkan 1.000 kata kok lama gitu, terasa lama. Mm. Gitu ya. Bisa jadi di buku fisik kita bisa cepat banget karena cuma 4 halaman. Gitu. Set, 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 4 halaman Iya. selesai. Gitu. Itu nggak, kita perlu juga berpikir kayak gitu. Kemarin saya bikin eh, Nawala kan juga, katakanlah kita scrolling 2 jam gitu ya. Kalau Mm. disamakan dengan sebuah naskah gitu kan. Mm. 2 jam kalau naskahnya 3 menitan aja gitu kan. 2 jam kan Iya. 100, 120 menit ya. Iya. Naskahnya 3 menit gitu kan. Berarti kan 40 halaman. Mm. 40 naskah. 40 naskah. Mm. 40 naskah. Dan itu kalau apa, naskah 3 menitan berarti kan 500 ya Mm. kan. Itu kita udah habisin 80 halaman Iya, makanya gitu. aku kadang suka ngerasa bersalah pas pas dom scrolling kayak 1 jam atau 2 jam waktu yang aku pakai buat medsos, kalau aku pakai buat nulis udah kekumpul banyak. Tuh. Kalau ada, saya ada kiat buat baca non-fiksi. Kalau baca Mhm. non-fiksi itu paling gampang, baca kalimat pertama dari tiap paragraf. Karena biasanya inti Ya, paragrafnya itu di kalimat pertama. Itu Oh, mengefisienkan membaca banget. Dari 3 menit itu bisa 1,5 menit aja untuk satu tulisan 500 kata. ya. Karena kalau non fiksi biasanya setelah paragraf pertama itu penjelasan atau contoh biasanya. Ya, Gitu. kecuali ada beberapa orang yang gayanya tuh udah kelihatan banget. Pasti kalimat kedua yang inti. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Ya, ya. Ada yang nggak ada inti. Oke. Intinya cuma di paragraf terakhir. Iya, iya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Nggak kerasa ngobrolnya udah sampai setengah 10 Udah setengah tempatnya 10 loh. di iya, tempatnya Kamila pasti udah setengah 11 ini karena waktu iya udah kita ya. 11. Jadi udah cukup malam. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya Mila ya Iya, for hari ini. masih gitu. Jadi Mm-mm. eh, banyak insight, banyak inspirasi ya, terutama terkait dengan blogging kemudian jadi buku gitu karena mungkin Mm-mm. dari beberapa teman yang saya tanya di KBM gitu kan, nulis di Medium punya target apa gitu kan, rata-rata bikin buku gitu kan dari tulisan, Mm. dan itu bisa, mungkin bisa jadi motivasi kalau nulis di Medium tuh bisa jadi buku gitu kan. Mm-mm. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih buat teman-teman, Iya, sampai Terima jumpa kasih di Kamila. pekan depan. iya pekan makasih, depan makasih nih udah bagus, makasih udah, pekan depan makasih komentarnya. kalau nggak salah itu eh Mbak Iyas ya, kalau nggak salah ya, saya lupa. Iya kan. Nah, Mbak Iyas Yeay. kan. Oh Makasih. bukan. Siapa dong? eh Kemarin itu saya ngundang. Ini kata Mbak Iyas Nanda, Oh iya. yang YouTuber itu. Hmm, bukan. Nggak mungkin Nanda Oh, istri saya dong. yang anu udah Nanda yang dia bikin medium tracker kalau nggak salah. Dia bikin semacam Oh.
sistem untuk nulis di Medium. Nah, ini menarik Oke. juga. Nanti ada Menarik, menarik. apa? Ada tips lah, ya kan, dari sudut pandang teman-teman yang mungkin nulisnya rapi gitu. Oh iya, YouTuber juga ya. Iya, benar. Soalnya setahu saya hanya Nanda itu, selain Nandanya saya ya, yang nulis di Medium cuma itu doang. Iya, iya, iya sih. Itu benar-benar. Terus habis itu Wayas. Mas Bagus ada bocoran sedikit, Mas. Mm-mm. Jadi karena saya nggak bisa ke Surabaya, Hmm. saya kayaknya mau ngomporin anak-anak KBM di Jakarta buat ngumpul lagi tanggal 27. Saya ikut lagi ya. Kalau Sekalian ini kan Mbak Belen, bukan Mbak Ito, Ito Belen itu kan dia jadi namanya itu advisor buku di Gramedia Jalma yang di Melawai. ya, ya, Nah, ya. kami rencananya mau berkunjung ke kantornya. Oh, mantap. Sip, 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 Dari sip. dong, Kendari. Mahal Aduh, ongkos pesawatnya pengen nanti ya banget. kalau saya diundang ke Kendari ya. Iya, Amin. iya. Oh iya, terakhir pengumuman lagi soal kumpul offline ya teman-teman ya. Pekan ini di tanggal 22 itu ada di Bandung ya teman-teman yang mungkin di dekat Bandung dan sekitarnya. Itu nanti akan disambut sama eh, Kang Baskoro Rehan. ya. Ya Baskara dan Raihan. Oh, oke. Yang fotografer itu. Iya, Saya nggak bisa ikut Kang jadinya, Mas. Baskara. Maaf ya. Heeh. Nggak apa-apa udah yang Surabaya, Surabaya itu tanggal 26. Eh tanggal 26 kan tanggal 27 itu tanggal merah. Ternyata di Surabaya baru bisanya tanggal 26. Dan nanti juga ngumpulnya juga di tempat yang eh, biasanya dipakai untuk aktivitas nulis dan literasi gitu. Jadi mungkin ngumpul dengan mereka juga gitu mungkin eh, saling bertukar informasi seperti itu. 26 tuh hari Hari Kamis 26, tanggal oh iya 27 hari hari Kamis Jumat. betul gitu. Jadi teman-teman yang mungkin ada waktu luang dan sempat tuh ngumpul silakan ya di kota-kota Hmm. eh, tersebut ya. Sama Iya, kalau nyebelin ya kalau Mbak yang Iyas. Nyebelin. Saya pikir pas lagi tanggal 27 loh, dari saya udah siap-siap aja. Saya saranin pindah lokasi nggak mau Bapak ini, Pak. ya tapi kalau yang di Jakarta Ya. tanggal 27 udah nanti tolong diumumkan juga ya. Ya, Nanti nanti lagi biar masih dikompor-komporin. tanggal. Saya nggak mau nyelenggarain, saya maunya yang lain gantian. Oke, siap. Oke, oke. Kabar-kabar aja. Siap. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Eh, Kasih. Selamat Makasih. beristirahat, selamat beraktivitas besok. Ya. Sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Dadah. dah.